Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah banyak melihat dan mendengar dengan mata dan telinga, dan saya simpulkan dengan hati saya. Survei membuktikan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka di negeri ini terhadap ayah dan ibunya. Bapak Ibu, jangan pernah remehkan dosa kedurhakaan kepada orang tua. Karena dosa yang satu itu akan jadi pintu masuk datangnya bencana dan murka Allah untuk kita. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi Nuh ada musibah namanya banjir. Satu dunia konon ditenggelamkan Allah. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup setelah murka Allah hadirkan, setelah banjir didatangkan, kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ada bencana juga. Acil jawab yang kompak. Kenal Nabi Nuh? Yang kompak, kenal Nabi Nuh? Di mana kenalannya? Aneh lagi. Ini sok tahu. Kalau ada yang kenal Nabi Nuh berarti dia makhluk purbakala. Timbul pertanyaan, kenapa Allah hadirkan bencana, banjir, satu dunia ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh? Apa karena sebab waktu itu umat Nabi Nuh suka membangkang kepada nabinya? Kata ulama, bukan cuma sebab itu. Sebenarnya ada sebab lain yang membuat Allah geram, marah, murka, menenggelamkan semuanya. Sebab apa? Mau tahu nggak sebabnya apa? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Bu, sebab satu dosa pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah mengajak kita merenung. Kalau dulu baru ada seorang anak laki-laki durhaka dengan ayah, Allah murka, dunia ditenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak Indonesia zaman now? Bukan cuma durhaka dengan ayah, mereka sudah berani mendurhakai ibunya tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau durhakai ibumu, maka 3 kali lipat bencana pasti bertubi-tubi hadir dalam hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya sudah kita durhakai. Itulah sebabnya ada tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Jangan-jangan penyebabnya sudah banyak anak durhaka di negeri ini. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Dulu ada seorang anak datang menghadap Nabi. Ya Rasul, saya punya ayah. Terus saya juga punya ibu. Mana yang harus lebih dulu saya muliakan? Kata Nabi, ibumu.
Yang kedua, siapa ya Rasul? Masih ibumu. Yang ketiga, siapa ya Rasul? Tetap ibumu. Yang keempat, siapa ya Rasul? Baru ayahmu. 3 berbanding 1. Tolong ibu-ibu bantu saya biar bapak-bapak makin minder. Biar mereka makin sadar kemuliaan seorang ibu. Jangan main-main yang ngomong Nabi, Nabi yang memuliakan ibu-ibu. Jawab yang kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia, siapa? Dengarkan baik-baik. Jangan main-main Pak. Ini yang memuliakan posisi mereka Nabi. Bukan saya. Lebih keras dong, lebih keras. Biar mereka yang pura-pura nggak dengar nyadar. Lebih keras. Yang tadi disebut Nabi. Yang tadi disebut Nabi 3 kali, siapa? Yang tadi disebut Nabi cuma 1 kali saja, siapa? Berarti mereka sudah ridho 1 ayat 3 ibu. Kesian dulu. Senjata makan tuan. Bo, ada seorang sahabat ditanya, mana seorang ulama besar, mana yang harus saya muliakan, ibu atau ayah? Jawabannya keren, taat kepada ayahmu akram, tapi taat kepada ibumu alzam. Alhamdulillah. Bo, saya udah keliling Indonesia, macam-macam cerita yang saya temukan. Kalau saya sampaikan semua nggak selesai sampai bulan depan. Hari ini sedikit saja. 1 kejadian pertama saya temukan di Jambi. Saya tabligh akbar di sana. Dari Jambi saya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju sebuah kota kecil. Kota itu namanya Muara Tebu. Kecil banget kotanya. Kecil banget kotanya kalau dilihat dari peta. Ada yang salah lagi omong saya? Sesampainya saya di sana ada kejadian Pak. Seorang anak laki-laki remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Melihat kejadian itu saya meneteskan air mata lalu mencatat dalam tulisan saya. Pantas ya Allah kirim bencana buat Indonesia, banyak kacang sudah lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua saya temukan di kota yang berbeda, Brebes. Ada seorang anak usianya masih 12 tahun. Mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan buatnya. Tidak hanya sampai di situ guru, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali meneteskan air mata, lalu mencatat dalam tulisan saya, pantas banyak malapetaka di negeri ini. Jawabannya banyak anak sudah menjadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian yang ketiga lebih memalukan dan memalukan. Lokasinya di Jawa. Ada seorang ibu sudah tua, janda, wanita solehah, masih semangat bekerja, mencari nafkah yang halal demi menghidupi anak-anaknya. Kerjanya jadi apa? Kuli di salah satu sawah. Panas terik matahari menyengat, dia tahan. Dia tahankan agar bisa mendapatkan sesuap nasi bagi anak-anaknya. Tapi sayang 1000 sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika ibunya tengah bertani di tengah sawah, masuk anak laki-lakinya membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, berlari sang ibu ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya.
Terpisahlah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan mencatat dalam tulisan saya, pantas Indonesia banyak bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, keberkahan negeri ini dihilangkan Allah. Jangan-jangan ada anak durhaka di negeri ini dengan orang tuanya. Bapak Ibu, demi Allah saya sampaikan, demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan dalam hadis ada riwayat menceritakan bahwa ada anak setan menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun sudah ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan-setan di luar sana sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan saking takutnya manusia setan dengan manusia, setan ada yang berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu sebabnya saya menulis buku yang satu ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin yang baca buku saya akan nangis terseduh-seduh, ingat dengan dosa masa lalu kepada ayah dan ibu. Buku ini sudah tembus mega bestseller. Saya jamin ibu bapak tidak akan bisa beli buku saya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. Buku ini dahsyat berkahnya. Kalau baca bukunya pasti nangis, ingat dosa masa lalu. Saya pernah membuktikan Pak berkahnya buku ini. Saya pernah ceramah satu hari di satu kampung. Jamaah yang hadir ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu. Begitu saya melirik ke arah belakang, nampak dari jauh ada seorang preman. Rambutnya gondrong, mukanya seram, badannya penuh dengan bertatu. Dia masih mau duduk mendengarkan tausiah saya. Saya terharu dong. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Masih plastikan, belum dia buka, belum dia baca isinya, baru dia pegang begini. Preman tadi meraung-raung menangis dengan kencang. Saya terheran dan bertanya, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GL. Buku ini saya kasih judul, Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Ada surga di rumahmu. Bahasa Arabnya anak-anak, al-jannatu fi baitika. Bapak ibu, saya ajarkan biar ada kenang-kenangan. Jangan males-males belajar bahasa Arab, malu loh, malu. Saya pernah satu pesawat Pak, ketemu teman-teman pendeta satu pesawat sudah negur saya pakai bahasa Arab yang indah. Diam-diam pendeta-pendeta sudah belajar bahasa Arab. Mereka menyadari bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa wahyu, bahasa Quran, bahasa yang paling berkah. Masa kita orang muslim gak mau belajar bahasa Arab? Malu saya, pendeta udah bisa bahasa Arab, malu. Saya juga pernah malu banget lihat anak kecil-kecil nih, kecil-kecil nih kayak begitu tuh, kayak begitu kecil-kecil, pandai betul mereka bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, nggak percaya ibu coba pergi ke Mekah,
ke Madinah, lihat anak-anak di sana kecil-kecil pandai bahasa Arabnya. Bo, ikuti saya. Al-jannatu, al-jannatu fi baitika. Ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Saya kasih contoh sedikit saja. Guru, kalau saya kupas buku ini, 1 bulan nggak selesai kajian. Hari ini singkat saja. Contoh pertama, kita nggak sadar sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Bapak Ibu pasti dong pernah berdoa begini, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, please ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh, kita sendiri belum soleha. Buat orang tua kita berharap anak lebih baik dari kita. Ini namanya nggak tahu diri, mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Ibu bapak nggak perlu minta anak jadi soleh, cukup buktikan dulu kesolehan kita di hadapan orang tua kita, otomatis Allah bikin anak lebih baik dari kita. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anak-anaknya. Bujur. Contoh kedua, kita sering nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Setiap selesai sholat, kita sering mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi, berzikir. Salah satu zikirnya kita sering baca hamdalah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali kan? Kalimat zikir ini bagus, membuat kita menjadi hamba yang tahu diri, bersyukur dengan nikmat Allah. Tapi saya pastikan gak bakal diterima syukurmu kepada Allah kalau kamu gak bersyukur dulu dengan ayah ibumu. Itulah makna pesan Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, dia tidak akan dianggap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Bapak Ibu, kalimat hamdalah itu mulia, mulia, pasti mendatangkan pahala. Tapi saya pastikan gak ada kemuliaan buat yang bacanya kalau mulutnya masih gak mulia bicaranya dengan orang tua. Mulutnya ketus, kasar, gak sopan, suaranya lebih tinggi di atas suara orang tuanya, gak ada manfaatnya. Mau sampai berbusa mulutmu berzikir, Allah gak kasih nilai apa-apa. Kenapa? Kamu gak pandai memuliakan orang yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Betul? Bu, silakan buka Al-Quran. Dalam Quran ada ayat yang berangkai dan berantai, gak bisa dipisahkan antara perintah yang satu dengan yang lainnya. Saya kasih satu contoh. Anishkurli wali walidaik, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan jangan lupa bersyukur dengan orang tuamu. Enggak diterima syukurmu hanya kepada Allah kalau kamu durhaka dengan orang tuamu. Betul? Nanti ada di buku saya. Contoh ketiga, ini kalau saya kupas satu-satu enggak selesai sebulan. Yang ketiga, Bapak Ibu ngerasa nggak anak-anak zaman sekarang manggil pasangan romantis banget loh. Manggil orang tua galaknya kayak 17 jin. Pasangan dipanggil romantis, darling, darling, dadar guling loh. Giliran manggil orang tua, hoi 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 hoi. Kepada atasan dengan mudah dia berkata begini, siap komandan, laksanakan, beres 86. Buat atasan 86 gampang diucapkan. Kenapa buat orang tua sendiri yang keluar selalu kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Bujur? Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Maaf ya ibu, suamimu bisa jadi mantan loh. Maaf loh Pak, istrimu itu bisa jadi mantan. Ada mantan suami, ada mantan istri. Tapi demi Allah, untuk ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan.
Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Bujur. Seorang ibu siap mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum jaminan berani mati demi seorang ibunya. Bujur. Sallallahu Orang tua masih hidup, malas betul dia cium tangannya. Sudah meninggal dunia, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Orang tua masih sehat, gak pernah punya waktu mengunjungi kampungnya. Udah meninggal dunia, baru sibuk mendatangi kuburannya. Orang tua masih gagah, malas betul menelpon dan berkomunikasi dengannya. Setelah meninggal dunia, baru ngajak ngomong kuburannya. Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup orang tua satu rumah nggak diurusin. Orang tua kita itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin kita bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Bapak ibu masih ingat gak legenda di Padang, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Bantu saya dong, namanya siapa? Lebih keras, namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling bansos, apalagi maling uang rakyat. Bujur. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua bagi anak-anaknya kedahsyatannya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Istighfar kepada Allah. Kalau sibuk minta doa dari orang lain tapi nggak pernah minta doa dari orang tua sendiri, itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Istighfar kepada Allah.